Petualangan kue mochi di negeri panganan ajaib. Di sebuah desa kecil yang dikenal dengan nama Mochi Murni, hiduplah seorang nenek tua bernama Nenek Siti. Beliau adalah pembuat kue mochi paling terkenal di desanya. Mochi buatan Nenek Siti tidak hanya manis dan kenyal, tetapi juga dipercaya memiliki keajaiban kecil yang membuat orang yang memakannya merasa bahagia dan penuh semangat. Setiap pagi, Nenek Siti membuat kue mochi dalam berbagai warna dan rasa, lalu menjualnya di pasar desa. Pada suatu hari yang cerah, Nenek Siti memutuskan untuk membuat mochi yang sangat istimewa. Berbeda dari biasanya, alih-alih membuat mochi kecil-kecil seperti biasanya, kali ini Nenek Siti membuat satu mochi yang panjang dan besar. Semua orang yang melihatnya sangat penasaran. "Apa itu, Nek?" tanya seorang anak kecil yang bernama Lala sambil memandangi mochi yang mengkilap. "Oh, ini adalah kue mochi. Aku ingin mencoba sesuatu yang baru. Siapa tahu, mungkin ini bisa menjadi kejutan untuk semua orang di desa," jawab Nenek Siti sambil tersenyum. Lala dan teman-temannya sangat senang melihat kue mochi besar itu. Mereka bahkan tidak sabar untuk mencicipinya. Namun, tepat saat Nenek Siti hendak memotong kue mochi panjang itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Kue mochi tersebut tiba-tiba bergerak dan hidup. Semua orang terkejut. Kue mochi itu melompat dari meja dan mulai berguling-guling di sekitar dapur. "Hidupkanlah aku!" teriak kue mochi panjang dengan suara yang lembut namun jelas. "Ya ampun, kue mochi ini hidup!" seru Lala sambil tertawa geli. Semua anak yang ada di sana terperangah, namun juga merasa senang. Nenek Siti yang meskipun terkejut, tetap tersenyum lembut. "Kalau begitu, aku akan memanggilmu Mochi," katanya. "Terima kasih, Nenek," jawab Mochi sambil melompat-lompat dengan riang. Setelah berbincang sebentar, Nenek Siti dan anak-anak desa memberi izin kepada Mochi untuk berkeliling desa. Mochi sangat bersemangat dan mulai berjalan melintasi desa. Namun, perjalanan Mochi bukanlah perjalanan biasa. Saat Mochi berjalan, ia mendengar sebuah suara lembut memanggilnya dari hutan dekat desa. "Hai Mochi, tolong aku." Suara itu terdengar lemah namun jelas. Dengan penuh penasaran, Mochi mencari sumber suara itu dan menemukan seekor kelinci kecil yang terjebak di antara semak-semak berduri. "Aku terjebak, tolong aku Mochi," kata si kelinci dengan suara memelas. Tanpa ragu, Mochi mendekat dan menggunakan tubuhnya yang kenyal untuk membungkus semak berduri tersebut. Ia menarik ranting-ranting berduri agar kelinci itu bisa keluar dengan aman. Kelinci itu pun bebas dan sangat berterima kasih kepada Mochi. "Terima kasih banyak Mochi. Sebagai balasannya, aku akan membantumu jika kau membutuhkan sesuatu di sepanjang perjalananmu. Aku akan memberitahu semua teman-temanku juga," kata si kelinci dengan penuh semangat. Petualangan Mochi berlanjut. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan berbagai makhluk dan tokoh unik di negeri panganan ajaib. Di tengah hutan, Mochi bertemu dengan putri permen
yang tinggal di istana gula. Putri Permen sangat senang melihat mochi karena ia belum pernah melihat mochi sebesar itu sebelumnya. "Apa kamu ingin mencicipi makanan dari istanaku?" tanya Putri Permen sambil tersenyum. "Oh, tentu saja Putri," jawab Mochi dengan gembira. Putri Permen kemudian mengajak Mochi untuk mencicipi berbagai jenis permen lezat dan es krim berwarna-warni. Mochi sangat senang bisa bertemu dengan Putri Permen dan menjadi teman baiknya. Kemudian, Mochi juga bertemu dengan Bang Biskuit yang tinggal di Bukit Kue Kering. Bang Biskuit adalah seorang pahlawan desa yang terkenal suka menolong siapa saja yang membutuhkan. "Hai Mochi, apa yang membawamu ke sini?" tanya Bang Biskuit. "Aku sedang berpetualang di negeri panganan ajaib, Bang Biskuit. Aku ingin mengenal lebih banyak teman-teman baru," jawab Mochi. Bang Biskuit menyambut Mochi dengan tangan terbuka. Ia mengajak Mochi melihat-lihat pemandangan Bukit Kue Kering yang penuh dengan kue kering aneka rasa dan bentuk. Mereka tertawa bersama, bertukar cerita, dan menjadi sahabat. Namun ketika Mochi hendak melanjutkan perjalanan, ia mendengar berita bahwa ada masalah di negeri panganan ajaib. Ternyata Ratu Coklat yang tinggal di lembah coklat sedang mengalami kesulitan. Sungai coklat yang mengalir di lembah itu tiba-tiba berhenti mengalir dan semua tanaman coklat menjadi layu. Mochi sangat prihatin. "Aku harus menolong Ratu Coklat," serunya dengan tekad. Dengan bantuan Bang Biskuit, Putri Permen, dan kelinci kecil yang telah ia tolong, Mochi bergegas menuju lembah coklat. Sesampainya di sana, Ratu Coklat terlihat sangat sedih. "Apa yang terjadi, Ratu Coklat?" tanya Mochi. Ratu Coklat menjelaskan bahwa sungai coklat itu berhenti mengalir karena ada batu besar yang menghalangi sumber air di hulu sungai. Batu itu terlalu besar untuk diangkat dan semua penduduk lembah coklat sudah mencoba, tapi tak ada yang berhasil. "Jangan khawatir Ratu Coklat, aku akan mencoba mengatasi ini," kata Mochi dengan penuh keyakinan. Dengan tubuhnya yang kenyal dan lentur, Mochi menggelinding menuju hulu sungai, melewati jalan-jalan berbatu yang sulit. Sesampainya di sana, Mochi melihat batu besar yang menghalangi aliran sungai. Ia pun melilitkan tubuhnya di sekitar batu itu dan menariknya dengan sekuat tenaga. Meski sulit, akhirnya batu itu berhasil digeser dan sungai coklat pun mulai mengalir kembali. Semua penduduk lembah coklat bersorak gembira dan Ratu Coklat sangat berterima kasih kepada Mochi. "Terima kasih Mochi, kamu telah menyelamatkan negeri panganan ajaib," kata Ratu Coklat dengan penuh sukacita. Setelah menyelesaikan petualangannya di negeri panganan ajaib, Mochi memutuskan untuk kembali ke desanya, Mochi Murni. Semua teman barunya termasuk Putri Permen, Bang Biskuit, dan kelinci kecil mengantarnya sampai ke perbatasan desa. Ketika sampai di desa, Mochi disambut dengan meriah oleh Nenek Siti dan seluruh warga desa yang telah mendengar tentang petualangan luar biasanya. Semua orang kagum dengan keberanian dan kebaikan hati Mochi. Nenek Siti tersenyum sambil memeluk Mochi. "Kau adalah kue mochi yang sangat istimewa. Terima kasih
sudah menginspirasi semua orang dengan kebaikanmu. Mochi tersenyum bahagia dan berkata, "Aku hanya ingin membuat semua orang bahagia, Nenek." Sejak saat itu, setiap kali orang-orang di desa berbicara tentang keberanian, kebaikan, dan petualangan, mereka selalu mengingat kisah Mochi, kue mochi ajaib yang telah mengajarkan mereka arti persahabatan dan keberanian. Dan Mochi pun hidup bahagia di desanya dengan banyak teman dan kenangan indah yang tak akan pernah terlupakan.